Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam rangka Natal STM Lestari Medan pada hari ini Sabtu 2 Desember 2023 tertulis dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 1. Saya baca demikian tertulis Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Peliharalah kasih persaudaraan. Manoktong ma holong niroha didongan. Manoktong ma holong niroha didongan. Demikian firman Tuhan yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Horas ma Yesuina. Selamat hari Natal. Moliate ma tadok tu dibata ala marhite holongna. Boy ibana gabe jolma ditanoon. Laho mangalehon holongna nabalgay asa taboto hadirion ni dibata marhite-hite hajol maumna. Jala iman tapas tahun di bagasa tikion marhite-hite Natal ni STM Lestari Medan. Jala moliate ma di panitia naung mempersiapkan dengan baik sudi acara dan acara boy merdalan do denggang. Moliate ma di ketua di punguan naung mangalehon aka paniroyon do aka poda dari boy sudi retak anggota di punguan nadong di STM Lestari Medanon. Boy mames tahun holong ni rohan di bata marhite-hite habitubu ni Yesus Kristus di Bethlehem ujui nagabe si padua di tajol. Di pesta Natal berginon tema yang akan kita renungkan ialah peliharalah kasih persaudaraan. Peliharalah kasih persaudaraan. Tema ini menarik. Mengapa tema ini menarik? Di tengah situasi bangsa kita yang sedang mengalami persoalan-persoalan baik di tengah keluarga, baik di tengah gereja dan masyarakat, kita diajak untuk memelihara kasih dan persaudaraan. Hal ini sangat menarik untuk kita refleksikan nanti dalam kehidupan bermasyarakat, dalam situasi bagaimana kita sedang mempersiapkan pemimpin negara kita, Republik Indonesia, dan pemimpin daerah, dan juga pemimpin legislatif yang akan kita pilih 2024 yang akan datang. Ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang bersaudara tidak lagi mengasihi ketika tahun politik terlaksana. Bisa saja STM kita berpotensi saling membenci gara-gara pilihan kita yang berbeda. Bisa saja satu keluarga bisa tidak saling ngomong gara-gara pilihan capresnya yang berbeda. Ini potensi kita tidak saling mengasihi dan bersaudara. Di tengah situasi itulah tema Natal ini datang kepada kita mengatakan peliharalah kasih persaudaraan. Mengapa penulis Ibrani mengatakan peliharalah kasih persaudaraan? Apa rupanya yang menjadi dasar pemikiran penulis Ibrani sehingga dia berkata peliharalah kasih persaudaraan itu? Bagaimana cara kita supaya kita bisa memelihara kasih di tengah situasi yang akan berpotensi membuat kita saling berbeda dalam ide, pemikiran, dan pilihan kita, yang berpotensi membuat kita nanti untuk tidak saling menegur. Bagaimana cara kita? Ada cara yang diberikan oleh penulis Ibrani supaya kalaupun tahun politik terjadi, kalau pilihan kita berbeda, kalau orang-orang yang kita pilih pun berbeda,
tapi kita STM Lestari tetap memelihara kasih dan persaudaraan. Bagaimana caranya? Yang pertama, menurut teks yang kita baca tadi, kita harus mampu menunjukkan kasih itu secara praktis. Kita harus mampu menunjukkan kasih itu secara praktis. Artinya terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya kata-kata, tapi dia menjadi bentuk yang konkret. Apa itu? Bisa saja di tengah keluarga kita saling berbeda. Akaama inanami di tengah keluarga. Dakya kita mulai dumar bogas di pahot Tuhan ripeta. Terus seide pikiran daun, tak ada mas. Ada jodoh kita boy berbeda pendapat, berbeda pemikiran. Tetapi ketika kita berbeda pendapat, berbeda pemikiran, apakah saya berhenti menjadi suami atau ibu berhenti menjadi istri? Tidak. Tetapi dia akan terus mengasihi istrinya, mengasihi suaminya, walau berbeda dalam pemikiran dan pendapat. Maka bagaimana caranya supaya tidak terjadi perseteruan yang panjang di antara suami istri? Maka dia harus menunjukkan tindakan yang konkret. Mau sama yang berbeda saotik, abang ini dipuji natai, begitu koi nangin, termu nai boy domuru, bolong nggak dilihat saotik pujian tuak kaina. Semua yang berbeda koi nang mulung rubah ini, yang udah angkat ternyata. Ini meredakan perselisihan, kemungkinan potensi untuk berkelahi. Karena apa? Ada tindakan konkret. Sebaliknya, seorang istri pun harus bertindak konkret dikala terjadi perbedaan. Itu yang kita lakukan. Kalau memang ada orang sama penelitian nanti. Molo amatai salatu inatai biasana. Kalau do amatai mangido salah mau ate inang selupan. Direct. Alay molo inatai salah tu amatai. Nagagjangan caritana asa gawe minta maaf tu amatai. Jolo merkali-kali baru salah mama mangga. Jadi gajangan cerita. Tapi tidak apa-apa, itu kan metode. Tapi yang penting ada tindakan konkret. Apalagi mamolong misalnya dibuat amatai seluar nyor inang sinamuk nakin perbuye ni ulau. Mani orang maksiat di orang hinatai berhenti berperang. Karena ada perbuye pil dibuatkan heben sitio suara mani orang boy do menak aka perbedaan pendapat di banyak. Alai molo kurang sinamuk mani orang tinggi do aka perbedaan. Ini pertama. Bagaimana caranya? Kita harus menunjukkan kasih persaudaraan. Nah, kedua, kita harus saling menghormati. Kalau di tengah-tengah kehidupan kita tidak saling menghormati, tapi saling menjatuhkan, maka itu potensi tidak lagi saling mengasihi, tidak lagi saling bersaudara. Tapi ketika kita saling menghormati, nasar do asing, itu akan terjadi kasih persaudaraan. Terkadang kuasa ka amat tamaol pembenedinggan ala jujut inatai mangela-ela amat tay itu atau nyuluan. Ini hati-hati emang ina. Ayah matak budak kia tu gereja imam peditarin itu atau nyuluan. Bertobat dua mata di besoni dah. Kedua, kalau laki-laki semakin dikorek kesalahannya, dibebel-bebel ke kesalahannya, laki-laki biasanya tidak mau bertobat. Tidak mau. Tetapi ketika kita menghormati dia dalam keberadaannya di tengah kekurangannya, maka suami biasanya mudah bertobat. Alai jujur kita marsoal di soal menghormati. Padahal di hai istri apa dikatakan? Hormatilah
Suamimu, kalau seorang istri menghormati suami, maka suami akan mengasihi istrinya. Tetapi terkadang dalam praktek, istri terkadang menjatuhkan suaminya, sehingga suami tidak mengasihi istrinya. Ini hukum sebab akibat. Dan itu terjadi di tengah punguan. Kalau anggota tidak menghormati ketua STM, maka ketua STM tidak mengasihi anggotanya. Jika anggota tidak mengasihi ketuanya, maka ketuanya pun tidak menghormati anggotanya. Begitu. Karena kita merasa butuh STM ini, kita hormat kepada STM ini, maka kita datang setiap ada kegiatan dan pesta, duka dan suka di STM ini. Ini namanya saling menghormati. Ketika saya datang ke rumah orang, maka orang datang ke rumahku. Itu menghormati. Beta pertanyaan tujuh munisio sepol. Malau, saya itu jadi hukum pertanyaan ini. Berarti terjadi penurunan kasih dan persaudaraan alamiah karena tidak saling menghormati. Jadi bagaimana cara menghormati supaya kasih persaudaraan itu ada? Saling menghormati. Maloro inat tay muda tujabu bahoras inat serewan ngalu jawate bubai di hotel kopi teh manis. Wah, ada pola bapak yang sampai dia kan buy manang muda amat tay. Ngamuda jam sada bahoras amang ngalu jawate ngasangon na bot ari muda hamu bubai masih panganonmu. Mali ngorlas kan. Alay, kejepi kau, saya kasih potong hodo, saya daun, tinggi di hulu. Ini tidak membuat persaudaraan semakin rukun, tapi terjadi potensi yang akan membuat keluarga hancur lebur. Jadi harus saling menghormati. Kalaupun dia salah, kalaupun dia tidak sesuai dengan kehendak kita, telah mulai Tuhan perdugo yau. Lahu mangadu pina masau, horas aman, horas inang. Itu supaya terjadi kasih persaudaraan. Yang ketiga, kita harus mampu menjauhi konflik dan perseteruan. Istilahnya seorang meloro api, unang ro api, gara dulu. Meloro api ikorodo air, asamitok. Ketika istri banyak meremeh, kita sebagai suami diam aja. Itu aja cukup. Unang nyelusi, mau nyelusi langgar. Sebaliknya kalau suami yang marah-marah, unang talusi inang si depan, akai inang ini, unang dia lusi. Mani ngor gabi betul dulu nih, ibasip. Mau boy balai betul kamar. Sorry, dan ribut deh. Sudah bibir gimana ini muhina kan? Ini berarti hindari konflik supaya kasih dan persaudaraan itu terpelihara, maka hindari konflik. Kalau dia sudah mulai keras suaranya, kita mulai turunkan suara kita. Suara dia mulai keras suaranya, kita turunkan tensi kita. Inilah dalam rangka memelihara persaudaraan. Lalu yang keempat, kita harus berdoa secara bersama. Molo tu pemarbadai hita nasugot, molo bor minta tutup madohop tangiang. Martanya kita mang inang. Ala gudang dosa taulau sederion. Asa di sesatuhan dosa ta. Asa di pasu-pasu Tuhan keluarga ta anak kota doh nasa ulo. Terkadang keluarga tidak menyadari ketika kita tidur dalam kebencian, tidur dalam perseteruan, tidur dalam persoalan dan permasalahan, Tuhan tidak mengirimkan berkatnya kepada kita. Tetapi ketika kita menutup malam dengan doa dan pertobatan, pengampunan, saling mengampuni, saling menerima pengampunan, maka Tuhan akan memberkati kita dan akan menambahkan kasih persaudaraan kepada kita. Malah nunga martangnya kita ganok borgin, menugut nai dungo hita,
Bagak tabereng pasinun bulut teh bahwa rasina ngaruh ay uli hubereng buhi manugo topa. Itu kan lasian kalau hari inat teh muda songoni. Ada merodu bereng cok berwako. Berberberber. Terdikas manugo dengan dikas perbedaan. Nengko hama Tuhan mengalih pasu-pasu tuhita segeri. Tidak mungkin kasih persaudaraan itu akan terpelihara sepanjang hari jika sudah dimulai dengan perseteruan. Jadi doa meredakan emosi, doa menyatukan kasih persaudaraan. Itu sebabnya ada pertanyaan STM sehari sebulan. Minimal disitulah kita di saat berdoa kita mendamaikan diri kita dengan kita dan mendamaikan diri kita dengan saudara-saudara kita satu STM. Ini yang penting. Sehingga ketika kita menyatukan hati dalam doa bersama, disitulah kita saling menerima, saling mengampuni, maka terpeliharalah kasih persaudaraan. Apa yang hendak kita renungkan dalam Natal yang kita rayakan malam ini? Dalam rangka memelihara kasih persaudaraan ini, apa yang mau kita bawa pulang sehingga nanti kita pulang dari sini bajumpang do inat jauh baru inan matak do Natal tay pamantak mato puasa dalam holong rapu tuh ho kan itu kan bahobel holong rapu holong alai mau mulai serun berbadaya non ala kurang dapat si panganon dan dapat warna kue wasa ni orang dapat wasa ni cara hoina berbadai ala ni kue tak terpelihara deh kasih persaudaraan si panganod dun si tu horod dun malah tu pelihita saja di dong atun enggak apa-apa lah suami tatuhur dua ngapain tak usah dipersoalkan tapi di antara kita pulang dari sini semakin terpelihara kasih persaudaraan. Apa yang hendak kita renungkan? Coba kita sebut dulu kata ini, pelihara kasih persaudaraan. 3 ya, pelihara kasih persaudaraan. Kata pelihara, ada mungkin disebutkan kata pelihara tuh. Boido panangga, adong do meong huting, adong pinado, entah apapun ayam pelihara. Mengapa dia bisa hidup? Karena kita beri makanan dan minuman. Kita sapa dia, meong sini meong. Nah itu kita, atau Blacky, halo Blacky. Kita punya komunikasi atau kita punya interaksi dengan yang kita pelihara. Maka yang kita pelihara, yang kita punya interaksi, kita punya komunikasi, maka yang kita pelihara itu biasanya menjaga kita. Biasanya memberi respon positif kepada kita. Daudo pehita ngaro manilo si Blacky mengekor dan menyambut kita datang. Karena apa? Kita pelihara dia. Alai jodoh hita ngamulak senadao mulak tujabu dan adong namanya nyambut kita. Bahasa. Karena kita tidak dipelihara. Sajabu alai dan masih pelihara. Dan adong komunikasi, dan adong warna interaksi, apalagi di zaman nuai, rakmangan dosen sajabu sampai jam makan, alai sudah tangan di handphone, dan dibereng bubuhin istri na do anak-anak, alai handphone do terus dibereng, seliling mangan, dan adong interaksi, hati-hati amangina. Makanya kalau makan di meja makan, tinggalkan handphone jauh-jauh dan biarlah kita makan bersama keluarga di hadapan Tuhan. Kita menikmati syukur dari Allah karena Allah beri makan dan minuman saat itu, dan sehingga kita bisa kontak mata, kontak batin, kontak hati kepada penghuni rumah itu. Maka itulah disebut dengan pelihara. Kalau saya katakan tadi, kalau hewan kita pelihara, kita beri makan dan minum sehingga terjadi hubungan yang baik dan saling ada menghargai atau saling
memberi respon, maka kalau malam ini kita tidak hanya memberi makan dan minum, tapi pelihara. Ada dua tugas kita. Yang pertama di sini, pelihara dengan kasih. Apa yang disebut dengan pelihara dengan kasih? Kasih itu saya katakan tidak hanya kata, tapi kasih itu harus perbuatan. Semua bisa bilang sayang. Semua bisa bilang apalah artinya sayang tanpa pengorbanan. Jadi bahwa kata do di homa holong indri, alai korang do pabahena. Maka kasih, kalau kita katakan peliharalah kasih, maka tunjukkanlah saya mengasihi istriku, istri mengasihi saya, dan saya mengasihi anak, anak mengasihi kita dengan kasih Kristus. Lalu bagaimana kita mengasihi? Berarti ada tindakan-tindakan positif. Ada aturan keluarga yang harus kita patuhi. Ada aturan STM yang harus kita patuhi. Ada aturan masyarakat yang harus kita patuhi. Itu wujud dari kasih. Kalau saya bayangkan tadi, mulai dari sekolah minggu, dia berkata, dimulana di Toppa di Batama, langit lehot tanah om. Kita ajar dia berkata tentang kasih. Lalu nanti dia beraksi kasih, memahami kasih itu. Lalu dia bertindak dengan kasih. Itu biasa. Tetapi bagaimana mungkin kita mengasihi seseorang, baik suami istri, kalau tidak ada firman di hati kita, tidak ada kata-kata Allah di hati kita, maka tidak mungkin kita bertindak konkret. Makanya maunya setiap bulanlah kita bernatal, supaya setiap bulan kita membaca teks firman Tuhan. Alang bulan Desember kita buka Bibel kan, dung Januari 1 November dah kita buka Bibel. Bagaimanalah kita menunjukkan kasih Allah yang ada pada kita kalau kita tidak pernah mendalami firman Tuhan? Kita berkata, firman-Mu pelita bagiku, firman-Mu yang akan menolongku. Tapi tidak pernah kita membaca teks firman. Bagaimana saya mengasihi suami istri saya dengan kasih Kristus. Makanya tindakan kita secara nyata ialah, mulailah di tengah keluarga membaca Bibel setiap hari, firman Tuhan setiap hari. Maka dengan merenungkan firman pagi, siang, dan malam, maka tindakan konkret kita kepada istri, suami, anak, tindakan konkret kita kepada keluarga STM besar Lestari ini bisa terjadi. Ini hanya contoh membaca teks. Baru bagaimana kita menunjukkan cinta kasih di tengah STM Lestari? Maka ketika ada pertanyaan di rumah orang, hadirlah kita di sana. Itu bukti konkret kasih Kristus ada di kaki kita, kasih persaudaraan. Lalu sebaliknya nanti kalau kita sudah sering datang ke rumah orang, yakinlah ketika di rumah kita pertanyaan, ada orang datang kepada kita. Itu konkret. Yang konkret berikutnya sekarang, tantangan kita yang ber-STM sekarang ialah ketika ada suka dan duka, disitulah kita menunjukkan bukti konkret, datang melihat dia. Kalau di pesta pernikahan datang sambil kita kasih amplop, lalu pulang. Dulu di STM, kalau ada yang meninggal, sampai pagi STM menconggori istilahnya dulu. Tinggal bersama dengan orang yang berduka. Sekarang habis acara STM, bubar semua, pulang ke rumah masing-masing. Di mana bukti konkret kita mengasihi sesama anggota STM. Dung jam 2 pagi tinggal mah orang bakai di sini keluarga. Dan ada B STM. Ini tantangan kita sekarang dalam kasih persaudaraan. Kalau hanya omong doangnya, kita ditinggal sekarang. Apalagi sekarang sudah ada
catering. Dulu ketika ada pesta, kita yang masak. Sekarang nggak lagi. Ngadong buru juga tinggal membelihon nama itu. Ini harus ada bukti konkret dari kita untuk memelihara kasih. Kalau tidak ada bukti konkret, nonsen ini terpelihara kasih persaudaraan. Yang kedua, peliharalah. Tadi kasih sudah kita bahas. Persaudaraan. Persaudaraan ini perlu kita gali dalam ajakan firman Tuhan. Memang kita mandok persaudaraan, saudaraku ialah orang yang satu bapak satu ibu. Kalau ajaran Kristus tidak, saudaraku ialah orang yang mengerjakan firman Tuhan. Boleh Batak saudara ialah dengan tetangga, dengan persautaan do. Ondo dengan persautaan ondo dongaku. Bolo keluargaku awakku itokku nemberuku daudi sianau alai dongaku mertahi ima donga sahuta. Berarti kita perlu menjaga donga sahuta sebagai saudara kandung. Aiman do olok-olok di pestata tetangga do donga sahuta. Dan abakku dan anggikku. Pinasahan mati donga sahuta mangolok pon ulaunon. Don mangingot nenek pesta uju. Ingot mau neng marang atas sinamo. Olok-olok mau nunga selesai uju. Itu berarti kalau kita tidak menjaga kasih persaudaraan di STM ini, maka kita pun tidak akan mendapat kasih persaudaraan di STM ini. Makanya ada istilah Batak si soli-soli do ngodwon. Hubain na deng gatuho, baik do na denggan. Kalau tidak ada. Hanya kasih Kristusnya, ku kasih kau kasih, tak usah balas pun tidak apa-apa. Itu kasih Tuhan. Tapi kasih orang Batak, si sori-sori do, ngoduo. Kubain na deng gatuho, bain na deng gatuho. Itu kasih Batak. Tapi kasih Batak dengan kasih Kristus kita padukan. Kalaupun kita banyak berbuat baik kepada donga sahuta, tidak dibalas dengan baik, tidak apa-apa. Karena Tuhan telah memberi kita kasih yang luar biasa. Jadi kasih persaudaraan ini penting dalam rangka Natal ini. Sehingga ketika kita nanti pulang dari sini, ingatlah, peliharalah apa? Kasih. Kasih bagaimana? Perlu tindakan konkret, tindakan nyata. Bukan omong doang. Yang kedua, persaudaraan. Persaudaraan apa? Berarti dongat tudukku do persaudaraan. Saudara kandung punya persaudaraan, bukan orang lain. Sehingga dengan demikian saya butuh persaudaraan, bukan persaudaraan yang butuh saya. Saya ulangi, saya butuh persaudaraan, bukan persaudaraan yang butuh saya. Itu sebagai saudara kandung. Maka peliharalah kasih dan persaudaraan. Kita bawa pulang, maka kita akan merayakan ada Kristus yang telah menjadi manusia dan diam bersama dengan kita. Karena kasih Kristus yang telah ada di dunia inilah membuat kasih dan persaudaraan itu bisa terpelihara. Ini disebut di bahasa Batak lagi dok. Manok tong ma holong miroha didongan. Saya ulangi, manok tong ma holong miroha didongan. Berarti kasih kita kepada sesama jangan temporer atau hanya terbatas saat Natal. Sidung Natal dak kuhaolong itu. Jangan. Kalaupun nanti saya katakan tahun politik, kita berbeda politik, kalah yang kita pilih atau menang yang kita pilih, janganlah membuat kita menghilangkan persaudaraan di STM ini. Karena tidak bisa kita katakan satu STM bulat kepada satu orang, tidak bisa. Tapi walaupun kita berbeda, jagalah kasih persaudaraan. Manok tong ma holong miroha di ribata dihita saluhutna di pasu-pasu Tuhan mahita di naraho memistahon ari hari tubuna di perayaan Natal STM Lestari Borneo sadarion rodi saliring denengna amin mau lihat tema ari Tuhan mungadi pulai hohami asa manok tong holong miroha di hana manok tong holong miroha di dongan kami mampu memelihara kasih dan persaudaraan.
Kasih dan persaudaraan itu bukan untuk diucapkan, tapi untuk dilakukan. Kasih butuh konkret tindakan nyata. Kasih bukan hanya kata. Kasih persaudaraan itu kami butuhkan. Dengan Sahuta STM menjadi saudara kandung kami. Teman kami bertukar pikiran, baik di kala duka dan suka. Karenanya kami mohon Tuhan ajar kami, supaya kami memberi diri kami untuk STM ini. Menghormati pengurus, menghormati sesama anggota, dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapak, firman-Mu yang kami dengar hari ini memelihara kasih dan persaudaraan menjadi bekal kami menikmati perayaan Natal STM Lestari Medan kini sepanjang masa. Amin.